Baik Ibu, kitab tauhid Bu ya. Kemarin sampai tentang apa Bu? Kemarin tentang apa ya? Syafaat. Oh, syafaat Bu ya. Iya. Syafaat itu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat kelak. Jadi syafaat itu yang punya hanya Allah Bu ya. Tidak ada yang punya syafaat kecuali Allah. Kalau Rasulullah itu perantara Bu ya. Jadi yang punya syafaat Allah. Rasul tidak punya syafaat. Jadi kita jangan keliru Bu ya. Walaupun maaf Bu ya. Kadang-kadang kalau di nyanyi itu kan minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad Bu ya. Tidak Bu ya, yang punya syafaat hanya Allah Bu ya. Rasulullah tidak punya syafaat, cuma nanti menjadi perantara aja untuk mintakan syafaat kita Bu ya. Nah jadi kalimatnya maka ya Allah dulu kan? Iya ya, jadi mintanya sama Allah ya. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya Allah kan, nggak langsung Rasulullah ya. Kalau kita kan di lagu di nyanyi ini tuh kan minta syafaat langsung pada Rasulullah ya. Si Wildan aja suka nyanyi begini di sini kalau di ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah, aku pengen ketemu denganmu gitu. Ya Allah, aku minta syafaat ya Rasulullah, aku minta syafaatmu gitu. Tapi tidak saya didengerin aja. Ya namanya anak segitu, nanti kalau banyak ini takut bingung, takut mundur, nanti mundur dari pergaulan. Dia kan agak bergaul di ini, di Ratilah. Saya kalau ibunya bapaknya ya mau ngelarang, tapi saya bilang antepin aja dulu anak segitu kalau bisa milah sendiri. Iya, jadi biar dia punya pergaulan yang positif lah gitu ya, walaupun ada ada negatifnya. Iya, ada negatifnya. Saya bilang dia makan ikut hadrah terus, dia kemana-mana ikut. Jadi antepin aja. Nanti kalau kita larang itu sih Bu. SMP apa? Udah SMA. Nanti kalau kita larang ke sana, yang kakaknya ya. Larang begitu, nanti takutnya dia malah mundur, nggak mau bergaul. Itu kemarin juga di sini nggak usah antepin aja, orang mananya juga diantepin aja. Ya Rasulullah, aku nanti pengen ketemu denganmu, pengen cinta kepadamu, aku minta syafaat. Terus kata bapaknya, enggak boleh gitu bapaknya. Enggak, antepin aja sekarang, antepin biar dia punya pergaulan gitu ya. Gitu. Jadi emang yang dipintanya langsung pada Rasulullah. Kita pelajaran kita enggak Bu ya, karena ada dalilnya Bu ya, ada dalilnya dari hadis maupun dari Al-Quran itu ya. Jadi kebanyakan juga memang Al-Quran mengatakan Bu ya, itu yang punya syafaat hanya Allah. Baik, udah itu ya Bu ya. Sekarang tentang tawasul Bu ya. Baik, ada berapakah jenis tawasul Bu ya? Tawasul itu Bu ya, tawasul itu apa Bu? Perantara Bu ya. Tawasul itu perantara Bu ya. Jadi tawasul itu ada dua jenis Bu ya. Tawasul yang disyariatkan yaitu tawasul kepada Allah Bu ya. Ya langsung kepada Allah. Belum saya. Tawasul ini. Itu tawasul bukan syafaat. Oh iya, tawasul ya. Ada berapa jenis kah tawasul? Tawasul ada dua Bu ya. Yaitu tawasul kepada Allah Bu ya. Jadi kita mintanya kepada Allah ya. Dengan amal soleh Bu ya. Tawasul dengan amal soleh itu dilaksanakan dengan ikhlas Bu ya. Jadi Ibu, tawasul itu dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah ya, sesuai dengan tuntunan Bu ya. Jadi tawasul sesuai dengan tuntunan Bu ya. Tuntunannya tentunya dari hadis, dari Al-Quran Bu ya. Tapi kan kebanyakan sekarang kan rata-rata tawasulnya banyak Bu ya.
ke orang hidup masih mending. Orang mati. Ke orang mati Bu ya. Tawasul ulangi Bu. Satu, tawasul Pada Allah, dua tawasul pada amal soleh. Yaitu tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Jadi tawasulnya dengan amal soleh Bu ya. Nanti kan itu udah sering diceritakan Bu ya. Tapi ya nggak apa-apa, salah ceritain. Dua ya. Dengan ikhlas ya. Karena Allah, Dengan ikhlas karena Allah. ikhlasnya karena Allah ya. Iya. Dan sesuai dengan tuntunan sunnah ya. Sesuai dengan tuntunan sunnah ya, sunnah Rasulullah Bu ya. Sesuai dengan tuntunan sunnah Bu ya. Sunnah Rasulullah Bu ya. Seperti orang yang bertawasul dengan keimanannya kepada Allah Bu ya. Dengan tuntunan sunnah. Iya, dengan tuntunan sunnah ya. Jadi kalau tidak ada sunnahnya, jangan suka ditawasulin Bu ya. Sesuai dengan sunnah. Tuntunan sunnah. Tuntunan sunnah Bu ya. Nah, seperti orang yang bertawasul dengan keimanannya kepada Allah Bu ya. Tawasul dengan keimanannya kepada Allah. Dengan keimanannya Kepada Allah. Keimanannya kepada Rasulullah. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah dengan ikhlas ya, dengan ikhlas amalnya. Namanya harus ikhlas. pada Allah kepada Rasulullah dengan Iya, ikhlas itu. iya dengan ikhlas ya. Amalnya dengan ikhlas amalnya karena Allah semata. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah dengan ikhlas amalnya karena Allah aja. Nah, Dan mengikuti sunnah Rasulullah. dan mengikuti sunnah Rasulullah ya. Nah ini dalilnya Bu ya, makna dari firmannya itu, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah gitu Bu ya. Jadi tawasul itu jalan yang mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita beriman kepada Allah kan mendekatkan diri kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, mendekatkan diri kepada Rasulullah gitu ya. Baik. Ini ayat ini Al-Maidah ayat 35 Bu ya, dalilnya Bu ya. Dan cari jalan apa Bu? Lupa. Yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Bu ya. Tulis aja Al-Maidah aja. Al-Maidah ayat 35 Bu ya. Nah, ini keterangan yang kita bisa tawasul Bu ya, keterangannya. Berapa Bu? Ayat 35. 35 ya. Baru ini udah lupa. Al-Maidah ayat 35. Baik, nah ini keterangan tentang tawasul Bu ya. Ya seperti udah sering kita ceritakan Bu ya, tawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna. itu nanti ya, dengan yaitu perbuatan baik Bu ya, Iya. dengan perbuatan baik ya, dengan perbuatan baik kemudian juga ikhlas. Iya. Ya Allah, dengan keikhlasanku karena Engkau semata Ya dan Allah. ketaatanku karena Engkau semata. Jadi segala sesuatu itu, perbuatan apapun sekecil apapun harus ikhlas karena Allah aja. Maaf, apa Bu? Ya Allah. Dengan keikhlasanku. dengan keikhlasanku ya, Ya Allah, dengan karena Engkau semata. Jadi karena Allah aja. Keikhlasanku apa ketaatanku? Yang tadi ketaatan, yang sekarang keikhlasan. Yang tadi yang pertama itu ketaatan, ya. Sekarang keikhlasan. Yang pertama kali bener ketaatan dan keikhlasan. Karena engkau aja, karena Allah aja. Jadi kita berbuat segala sesuatu tuh harus karena Allah. Ibu datang ke sini juga harus karena Allah. Ibu nulis juga harus karena Allah gitu. Ketaatan dan keikhlasan Pada karena Allah. Allah. Dan ketaatan yang mengikuti sunnah.
ya. Ikhlas kepada Allah, taat mengikuti sunnah. Dalam mengikuti sunnah. Dan ketaatan, Bu. Mengikuti sunnah, iya. Jadi taat, jangan mengikuti si A, si B, si C, Bu ya. Ikut karena sunnah, Bu ya. Ya seperti sekarang lagi rame-rame. Sekarang yang lagi rame apa? Maulid. Ya itu, Bu ya. Itu bukan ketaatan kepada Rasulullah dan perbuatannya. Kepada Allah. Bukan ikhlas karena Allah. Iya. Paham, Bu ya? Jadi segala sesuatu kita berbuat itu kepada Allah. Ketaatan yang mengikuti sunnah. Keikhlasannya kepada Allah, Bu ya. Ketaatan yaitu mengikuti sunnah, Bu ya. Nah itu, Bu ya, itu tawasul, Bu ya. Nah contohnya, Bu ya, yaitu 3 orang itu, Bu ya. Nah, 3 orang ya. Yang kejebak ya, Bu. Iya. Siapa yang mau menyampaikan tentang 3 orang yang kejebak di gua itu? Satu-satu. Ayo, siapa? Kalau enggak, iya, yang 3 orang itu. 3 orang itu. Wah. Apa tuh? Yang 3 orang kejebak batu. Bukan gua kaki, sayang. Yang di gua aja Gua. ada 3 orang pemuda terjebak di gua. Dia keipit dengan batu besar. Terus dia memohon kepada Allah, ya Allah bukan batu ini gelindingin gitu. Makanya bukakanlah pintu ini gua ini ya Allah dengan iya Dengan apa? Perbuatan baik. dengan perbuatan baik karena dulu dia ngasih minum susu pada ibundanya. Terus yang kedua Nggak dulu kan, tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas itu. Sebelum ibunya minum. Jadi bukan hanya sebatas ngasih minum susu aja. Jadi anak itu memeras susu buat ibunya malam-malam. Padahal anaknya juga menginginkan susu itu. Nah, anaknya sampai nangis tapi tidak diberikannya sebelum memberikan kepada ibunya. Gitu. Ya, itu satu, Bu ya. Terus yang kedua apa? Yang diajak zina. Iya. Orang terus dia itu menolak. Nah, tolong ya Allah kalau itu perbuatan baik, nah maka bukalah pintu itu ya Allah gitu. Nah, begini, jadi nggak bisa kalau saya nggak lengkap ya, kalau saya harus lengkap, Bu ya. Jadi gini, Bu ya, jadi si laki-laki itu senang kepada sepupunya, kan boleh ya sepupu, apalagi dulu ya, misalnya kepada sepupunya nolak gitu ya, sepupunya nolak. Emang boleh Bu kawin sama sepupu? Boleh. Lah Mamanya ini kakak beradik. Iya. Ini sama-sama lelaki Bu. Mau sama-sama laki, mau sama-sama perempuan. Nah, sepupu Udah boleh. gitu, ini punya anak, ini punya anak. Iya, ya udah Ini- tahu ini semua boleh. sepupu boleh. Dari perempuan boleh ya? Boleh, mau laki-laki boleh. Tapi kalau yang di masyarakat Boleh ya? katanya kalau dari laki-laki mah jangan Boleh. gitu. Soalnya bisa jadi wali gitu. Enggak. Iya. Yang bisa jadi wali itu si Iya, paman. jadi pamannya tuh Bu bisa jadi wali untuk ponakan gitu. Paman. Jadinya nggak boleh gitu. Kalau disayang Jadi gitu jadi orangnya. ya, pokoknya gimana kita juga nggak boleh. begitu. Tapi Boleh, enggak Bu sih. ya. Dari mau laki-laki, kakak adiknya Iya. laki-laki Sama, boleh. sama, aja. boleh. Ini si paman ngawinin si anaknya si abang. Iya. Boleh ya Bu? Anaknya saya. Anak sama Enggak si anak. paman. Si Paman paman kan bukan, jadi ya. Kalau Boleh. anaknya mah nggak bisa jadi wali, Neng. Jadi Kalau kan sepupu tuh bisa wali, Bu bujuk ya. sama anak ibu tuh boleh nikah gitu loh, nambah umpamanya. kalau umpamanya nih, kalau umpamanya bukan Gini udah nggak usah susah-susah, anak Rizky sama anak Lia boleh nikah gitu. Iya gitu, Oh, boleh. yang gampang itu Bu. Yang gampang, jadi nggak sulit-sulit, Bu ya. Acak-arek. Nggak usah
Nah, kemudian yang kedua, Bu ya. Jadi si sepupunya itu yang laki-laki menginginkan si sepupu yang perempuan, tapi nolak gitu ya. Udah nolak, kemudian si perempuan ini lagi butuh uang, yaitu 120 dinar, Bu ya. Dikasihkanlah 120 dinar, yang penting mau gitu ya. Nah, kemudian setelah mau terjadi, nah terus si perempuan itu, apakah engkau mau merobek yang bukan hakmu gitu, kata si perempuannya kepada si laki-laki itu. Nah, kemudian si laki-laki itu sadar gitu ya. Nah, si laki-laki itu sadar, ya udah nggak jadi kan, tapi uang yang 120 dinarnya itu tetap tidak diambil, dikasihin gitu. Perbuatan baiknya itu. Dan perbuatan baiknya itu ya. Nah, 120 dinar itu 500 gram apa? Banyak. Iya, satu dinarnya kan 4 gram lebih kan? Iya. 4 gram seperempat, iya 4 gram. Iya, 500 gram, Bu ya. Nah, itu tidak diambil lagi oleh si laki-laki itu. Nah, kemudian kalau itu perbuatan baik saya itu diterima ya, tolonglah geserkan batu ini gitu ya. Geser, tapi masih belum bisa keluar juga. Nah, kemudian yang ketiga, ya Rob, aku dulu pernah punya pembantu lah katakan ya, pekerja ya gitu ya. Nah, kemudian pekerja itu pulang, kambingnya, iya, pulang nggak disebut ini juga udah hilang. Pulang buru-buru, jadi nggak sempat mengambil gajinya gitu. Nah, kemudian, sama si bosnya ini dibelikan kambing, ya dibelikan kambing jadi anak beranak ya, kambing lah, sapi lah gitu, banyak gitu ya, sampai jadi banyak. Kemudian sudah sekian lama itu si pembantunya itu, katakanlah Bu ya, pekerjanya datang mau ngambil gajinya. Terus kata bosnya itu, itulah gaji kamu tuh, katanya banyak, katanya kambingnya banyak, sapinya banyak gitu ya. Nah, kalau memang itu perbuatan baik itu diterima, ya Allah geserkanlah batu ini ya. Nah, itu Ibu, segitu kambing banyak, segitu sapi banyaknya, tidak disisain satu pun, diambil semua, diambil semua. Itu orangnya jujur banget ya, Bu. Nah iya, jadi saya kalau nggak jujur ya makanya diceritain Bu ya, diceritain di hadis Bu ya. Nah, jadi sampai satu pun tidak ada yang disisakan, tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang disisakan. Kalau amar perbuatan baik ini diterima, ya Allah tolonglah geserkan batu itu, akhirnya tergeser semua ya. Nah, jadi ibu-ibu juga Bu ya, boleh apa Bu, tawasul dengan perbuatan baik. Nah, itu tawasul Bu ya. Nah, udah. Nah, kemudian itu yang boleh Bu ya, yang boleh, jadi dengan perbuatan baik ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan perbuatan apa, ya Rob, Allahumma gitu ya. Nah, itu kan tawasul, ya Rob, ya Allahumma, itu tawasul Bu ya, perantara kan. Nah, kemudian dengan Asmaul Husna ya. Kalau dengan Asmaul Husna itu ada di surat surat Al-Ahqaf kalau nggak salah ya. Al-Ahqaf Akhir ayat itu kayaknya. Enggak, bukan. Ayat 180 Al-A'raf ya. Coba lihat. Al-A'raf ayat 180. Yang 179-nya walaqad darana jahannama katsirun minal jinni wal insi, itu 179. Nah, 180-nya itu yaitu tawasul untuk 180. Coba. Enggak, anak ininya aja, artinya aja. Artinya dan dan Allah memiliki asmaul husna. Nah, itu ya benar, Al-A'raf ya. Al-A'raf 180 Bu ya, itu untuk tawasul dengan apa? Asmaul Husna. Itu kan diteruskan kan Asmaul Husna. Iya. Nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Iya. Itu nama-nama orang yang baik. Orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, mereka telah akan mendapat balasan apa yang telah mereka. Nah, itu buat tawasul ya. Jadi tawasul dengan apa Bu? Dengan Asmaul Husna ya. Dengan Asmaul Husna.
ya Al-A'raf ayat 180 ya. Ya, itu dengan Asmaul Husna, dengan apa lagi? Dengan Allahumma, dengan ya Rob gitu Bu ya. Nah, itu boleh tawasul ke situ. Paham Bu ya? Iya. Jadi selain 3 itu tidak boleh ditawasulin Bu ya. Ayat 80 Ada seorang ustadz yang terkenal Bu ya, mengatakan, coba siapa yang nonton YouTube-nya nih Bu, dengerin Bu. Siapa yang nonton YouTube-nya? Ustadznya terkenal Bu ya. Jadi dia bilang ibunya itu tetap bisa bilang mau doain dia walaupun ibunya udah mati, udah meninggal gitu ya. Ibunya udah meninggal, kata dia itu tetap mendoakan dia. Iya, siapa ya Ustadz siapa itu? Ada nonton situ ya? Iya. Enggak Bu ya. Padahal itu dokter Bu ya. Ustadz udah dokter, udah profesor Bu ya. Tapi masih mengatakan ibunya sudah mati tetap mendoakan dia anaknya. Paham Bu ya? Nah, enggak, walaupun profesor doktor Bu ya, Itu tidak sesuai dengan dengan yang kita pelajari. Ya. Somat kayaknya. Nah, jadi itu Bu ya. Udah berderet. Iya, walaupun profesor doktor Ibu tidak sesuai dengan dalil, ya tidak boleh diikutin Bu ya. Dia mengatakan ibunya sudah mati, tetap ibunya mendoakan ya gitu ya. Iya, tapi Nanti di sini ada lanjutannya Bu ya. Nah, jelas itu Bu ya. Jadi pada nonton, ada yang nonton juga ya. Ada yang dengerin juga ya. Nah, padahal itu titelnya udah profesor, udah dokter, tapi dia bilang ibunya mendoakan dia. Ibunya udah mati, meninggal, mendoakan dia, anaknya yang masih hidup. Paham Bu ya tadi ya? dia yang berarti masih minta doa ya. Berarti dia masih minta doa sama yang mati kan? Iya. Padahal udah profesor dokter kan titelnya. Kalau kita mempelajari enggak boleh Bu ya. Walaupun kita nggak punya titel Bu ya, nggak profesor nggak dokter Bu ya. Tapi tidak boleh yang namanya bertawasul kepada orang yang sudah mati. Kan ini kita pelajari Bu ya. Kasihan ya, padahal yang di sana juga Yang di sana itu minta doa, bukan ngedoain orang anaknya yang masih hidup gitu ya. Nah, jadi boleh permohonan yang itu Bu ya, kebaikan. Tadi contohnya Bu ya. Terus dengan apa lagi? Dengan Allahumma, dengan ya Rob, ya. Kemudian dengan Asmaul Husna. Jadi Ibu kalau mau doa, tawasul dengan Asmaul Husna, dengan Allahumma, dengan ya Rob, dengan perbuatan baik kita gitu ya. Ya kita kan insya Allah banyak berbuat baiknya. Ya kalau baca Al-Quran nggak berbuat baik, terus boleh dipakai tawasul? Ya boleh. Paham tuh Bu ya? Cuman jenisnya aja nggak sama kayak yang tadi di hadis ya Bu. Iya. Iya, begitu Bu ya. Iya benar ya. Kalau kita kan nggak seperti itu Bu ya. Ditakdirkan sama Allah juga nggak seperti itu juga. Iya. Nggak ditakdirkan sama Allah masuk ke gua terus ada kejebak sama batu gede gitu ya. Cuman ini untuk apa Bu? Untuk pelajaran ya. Nah kalau kita nggak berdoa itu teriak-teriak kali ya. Kan itu Bu ya. Kalau kita mungkin teriak-teriak Bu ya. Jadi nggak usah teriak-teriak Bu ya. Kalau teriak-teriak mentolong sama orang, kalau ada orang kedengeran. Kalau nggak ada, nah kalau Allah mah kan maha mendengar, maha dekat. Itu kan gitu. Ya kita pelajaran itu mendalam kan, walaupun ceritanya seperti itu, pelajaran mendalam gitu ya. Nah, tapi begitu Bu niruin cerita kayak Ibu tadi itu susah. Padahal ingat itu Bu. Iya, tapi susah ceritanya. Alur bahasanya kalimatnya nggak berurutan. Susah. Itu nggak pinter cerita. Bukan nggak pinter cerita. Alur bahasanya yang tepat itu kurang bisa gitulah intinya. Nah, jadi itu boleh hukumnya bertawasul dengan doa Bu ya, seorang hamba yang soleh. Nah Ibu, bertawasul kepada orang boleh Bu ya, tapi orangnya masih hidup.
Kalau yang tadi saya ceritakan kan ibunya udah mati, ya ibunya udah mati, tapi dia bilang ibunya masih mendoakan dia, berarti dia masih minta didoakan sama ibunya yang sudah mati. Siapa itu? Profesor doktor. Baik, nah sekarang itu yang tadi udah selesai Bu ya. Iya, Bu. Baik, boleh hukumnya bertawasul dengan doa seorang hamba yang soleh. Jadi kalau minta doa sama hamba yang soleh, jangan hamba yang itu tuh yang suka pakai baju sumpang samping, udah kayak orang gila, dimintain doa, dimintain barokah, masya Allah. Ada kan di YouTube banyak kan, wali majdub disebutnya. Iya, wali majdub yang suka pakai sempak doang, ngerokok begini gitu, duduknya di kursi begini, jamaahnya banyak, terus itu oret-oret mobil dioret-oret, banyak lah Bu ya. Terus nah itu mereka dimintain Bu barokah. Iya katanya udah dipegang Nah. udah barokah itu. Keliru Bu ya. Walaupun yang mengatakan itu udah profesor udah dokter, kita tidak boleh ngikutin Bu ya. Tidak boleh ngikutin. Kalau kita taunya orang seperti itu orang gila ya. Iya nah. Bu, kalau itu tuh zaman togel Bu. Zaman togel. Orang yang nggak jelas dimintain. Nah, ditanyain. Bu, sekarang nggak zaman togel aja. Orang yang mereka itu kan mereka punya wali majdub. Iya, mereka kan punya wali majdub. Kalau orangnya udah seperti itu dimintain barokah sama mereka. Merekanya siapa? Ya merekanya orang-orang kiai-kiai, orang pinter-pinter. Jadi sama bodohnya ya dimintain. Bukan orang kayak kita bukan ya. Orang yang ustad, orang pinter-pinter, orang kiai-kiai minta apa? Minta kepada mereka, kepada dia Bu ya. Banyak kok sekarang wali majdub banyak Bu ya. Minta barokah. Kan Ibu juga nonton kali di TV, di YouTube juga. Selamat gitu ya. Kalau kata kita itu orang gila. Iya. Ya iyalah walaupun dia kiai, dia profesor, dia habib, dia tek bengek macam-macam Bu ya. Kalau lahiriahnya kayak gitu, kalau kata kita itu gila. Tapi kalau maneta wali majdub gitu ya, yang bisa dimintain barokah. Itu orang nggak waras juga itu yang anggapnya. Bisa jadiin tawasul. Nah kalau di sini beda Bu ya. Nah Bu ya, tawasul tidak dilarang, yaitu tawasul yang tidak ada tawasul yang dilarang Bu ya, yaitu tawasul yang tidak ada syariatnya Bu ya. Ini yang atas dulu belum Bu, itu belum Bu ya. Boleh hukumnya bertawasul dengan seorang Bu ya, doa Bu ya, seorang hamba yang soleh gitu Bu ya. Jadi hamba yang soleh bukan hamba yang gila. Ya. Tapi ternyata banyak di TV ya, orang gila dimintain doa, ditawasulin dimintain barokah. Ibu pada nonton juga kan? Iya kan pada nonton. Boleh hukumnya bertawasul dengan doa seorang hamba yang soleh, yang masih hidup. Ya. Yang masih hidup kan? Ya. Kalau tadi ibunya udah apa? Mati. Tapi masih dimintain Dimintain doa ya. Dia bilang ibunya mau doakan saya. Apa itu? Profesor doktor. Baik. Seperti orang yang meminta kepada seseorang Bu ya, yang soleh supaya ia mendoakannya. Boleh kan, kita juga suka begitu kan, ada yang sakit gitu ya, kita doakan gitu kan. Ada yang mau pergi, kita doakan, itu boleh. Tapi orangnya yang soleh ya, jangan orang gil. Jangan orang gil Bu ya. Orang yang soleh gitu boleh gitu. Itu namanya tawasul. Kan kita suka kalau ada si anu sakit, yuk kita doakan. Itu kan tawasul kan? Tawasul itu. Kalau umpamanya maaf ya, Rasulullah itu pernah minta didoakan sama, kalau nggak salah sama Umar bin Khattab, mau ke Mekah ya, mau berhaji apa mau umroh, doakan aku di sana. Itu Rasulullah ya. Tawasul kepada siapa? Kepada sahabat tuh ya, minta didoakan kan gitu. Boleh Bu ya. Orangnya masih gitu.
jelas kan. Nah itu kalau profesor dokter masih ibunya masih ngedoain, gimana ceritanya? Udah gitu lulusannya apa? Kairo lagi ya. Kalau kayak saya mau pulang kampung minta Dah, doa, Bu. iya selamat gitu. Minta doanya Iya, biar biar kita selamat. selamat sampai tujuan. Itu kan tawasul kan? Tawasul kan? Kan orang hidup ya diminta itu Ya, masih orang hidup. Jelas Bu ya. Ya yang nggak apa-apa orang kita mah belajar kan apa namanya gurunya apa kitab ya, kitabnya yaitu kitab yang syar'i Bu ya, kitab yang syar'i. Lah saya mah ketawa aja Bu ya, kok ada gitu ya, udah profesor, udah dokter, udah lulusan Belum Yang lama nonton itu bodoh tenan itu ya. lulusan Ngomongnya kan belum lama. lulusan Kairo gitu Bu ya, kok boleh Ya, apa kalau namanya. nggak belajar begini ya pada ikut tuh ya saya juga minta Iya. doain sama ibu saya. Iya, itu orang Iya, itu yang itu ngomong, itu padahal si Anu juga Anu gitu kan. Ya, Sekarang iya. yang masih ada orang kalau mau nikah pada lari ke tempat kampung sudah. Baik, saya ini ngabisin ini aja sedikit lagi ya, yang tawasul yang dilarang belum ya. Iya. Ini tawasul yang diperbolehkan Bu ya. Iya. Nah, jadi Ibu seperti orang baik, soleh yang masih hidup ya. Jadi tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Orang gil nggak boleh tawasulin. Ya, kemudian seperti orang meminta kepada seorang yang soleh Bu ya, supaya ia mendoakannya kepada Allah gitu ya. Ya tadi ya. Contohnya udah tadi ya, seperti Rasulullah minta doakan kepada umat. Ibu-ibu sisi nih kalau ada yang sakit juga apa namanya mendoakan. Kemudian ada yang meninggal juga suka kita mendoakan. Itu namanya tawasul. Tawasul kepada siapa? Pada kita ini yang lagi belajar gitu kan gitu kan. Kalau ada yang meninggal suka doain nggak? Doain kan? Kalau ada orang sakit suka doain nggak sama kita? Doain kan? Nah gitu, itu namanya tawasul. Insya Allah, maaf Bu ya. Ya boleh ngaku juga boleh. Boleh ngaku nggak Bu? Boleh. Boleh ya. Ya kan kita lagi belajar berarti orang soleh ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan. Iya, kan kita kan lagi belajar, lagi mengkaji Al-Qur'an. Kan berarti soleh kan? Iya. Boleh dong dimintain doa. Iya. Doa untuk siapa? Nih si Anu meninggal, saudaranya doain, kita doain. Ada yang sakit tuh si Anu suaminya sakit. Doain. Itu namanya tawasul. Kenapa doa? Doa itu Bu ya senjatanya orang beriman ya. Itu. Jadi doa itu lebih tajam daripada pedang gitu Bu ya. Nah itu doa Bu ya. Gitu. Karena kalau doa itu langsung minta kepada Allah kan. Paham tuh Bu ya. Baik sedikit lagi Bu ya. Nah, jadi supaya mendoakannya kepada Allah. Pas kayak Bu. Dikit lagi. Ya sebagaimana para sahabat tuh ya, yaitu meminta ini contoh aja Bu ya. Sahabat minta doa Bu ya, yaitu kepada Abbas Bu ya. Waktu itu musim apa Bu? Musim kemarau ya. Minta didoakan kepada Abbas. Waktu itu Rasulullah udah nggak ada ya. Kalau ada Rasulullah pasti minta didoakan kepada Rasulullah, kepada Abbas. Berdoa apa? Yaitu supaya diturunkan hujan gitu. Udah Bu ya. Alhamdulillah. Nah itulah yang bisa ditawasulin. Kalau orang udah meninggal nggak boleh tawasulin. Orang yang gila nggak boleh tawasulin. Tapi dia juga yang pintar-pintar juga, yang dokter juga, yang ustadz juga. Berarti ustadznya gila sih. Kalau saya kan apa namanya menyampaikan pelajaran kan emang kitabnya kitab tauhid Bu ya. Kemudian dalilnya Al-Qur'an, dalilnya Al-Hadis kan gitu Bu ya. Jadi nggak bisa ditolak lagi Bu ya. Kalau yang orang udah mati mendoakan terus orang gila dimintain tawasul, ada syariatnya enggak? Enggak ada syariatnya enggak? Iya, padahal kan Enggak. ya ilmunya udah banyak. Ilmunya ya, Bu. udah banyak. Nah, Kenapa kok masih tapi ya? kenapa orang gila dimintain barokah? Terus kenapa orang sudah mati minta didoakan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi apa namanya ya, kita bukan ngaku-ngaku bener Bu ya, emang dalilnya ada kan, bukan ngaku ini yang bener ya, enggak juga, orang kita pakai dalil kok walaupun baca ya.
buktinya gitu. Well,